Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, Pantura Pos kembali menggelar podcast Pantura Pos. Ya, ini yang kedua kali. Mudah-mudahan makin lancar kita ini untuk membawakan acara pos. Pada malam ini kita mau ngobrolin soal yang kebetulan kemarin kita ketinggalan. Kita mengenang seorang tokoh yang baru saja meninggal, ya, Bapak Wakil Wali Kota dulunya, terus menjadi Wali Kota HM Nur Soleh. Nah, pada malam ini kita mengundang Pak Mas Lanang Setiawan, sastrawan Tegal, karena antara Kang Nur yang biasa dipanggil seperti itu, Pak Nur Soleh ini akrab dipanggil Kang Nur dan cukup akrab dengan sastrawan, dengan para seniman di Kota Tegal, sehingga kita malam ini ingin ngobrol-ngobrol mengenang tentang Kang Nur bersama Mas Lanang Setiawan. Asli Mas Arane Lanang Setiawan, Mas? Aslinya bukan. Aslinya bukan, Mas? Aslinya bukan. Aslinya apa, Mas? Selamat Setiawan. Aslinya Selamat Setiawan. Kita perlu tahu, Mas. Iya, kan iya. Itu nama penyair lah ya, nama. Ternyata saya juga baru tahu gitu kalau ada namanya Slamet Setiawan, tapi dikenal dan kita cukup sangat tidak asing dengan Mas Lanang Setiawan ini yang sangat konsen sekali terhadap sastra Tegal. Ini ada buku-bukunya yang sudah dipajang di tempat kita ini, buku-buku Lanang Setiawan yang mengupas baik budaya Tegalan, bahasa Tegalan, puisi Tegalan, banyak sekali. Dan Kang Nur ini seringkali tampil di acaranya Mas Lanang Setiawan. Ya. Monggo Mas Lanang, kira-kira kita ingin mengenang itu dari mana dulu Mas Lanang? Mungkin dari ini dulu Mas Lanang. Mengapa Mas Kang Nur itu disebut oleh para seniman di Tegal ini sebagai Bapak Sastrawan Tegal, ya, kemarin kita muat itu. Itu sejarahnya ketika saya dan teman-teman menyelenggarakan lomba nyanyi Tegalan, ketika karena mengundang Kang Nur itu dia itu kan sangat peduli dengan khususnya budaya Tegalan. Begitu dia datang pada acara lomba nyanyi, yang kami anggap kayaknya gelem bele ya, Kang Nur teka ya, jebule teka. Nah, karena kami merasa kepedulian beliau datang, akhirnya teman saya menyambut dia sekaligus membaptis sebagai Bapak Sastrawan Tegalan. Dan memang Kang Nur itu kemana-mana kalau ada acara baik baca puisi maupun acara pentas seni dan lainnya, dia selalu mengisi dengan pembacaan puisi Tegalan. Itulah dari dia menjadi wakil sampai menjelang dia lengser sebagai Wali Kota Tegal pada saat itu. Jadi memang cukup sering ya ketika menjadi, mungkin waktu wakil juga ya, wakil lalu dia beliau naik menjadi wali kota juga masih konsen terhadap itu. Kita memang cukup kenal lah ya, zaman itu lumayan ketika menjadi wakil wali kota ya, sehingga ada istilah Kang Nur juga disebut sebagai guru sabar, karena kesabarannya mungkin bagi warga Kota Tegal paham lah pada era waktu itu ya. Dan sebagai wakil wali kota cukup adem itu Pak Nur ini sehingga akhirnya muncul menjadi istilah guru sabar ya. Pak Mas Lanang pernah dengar istilah ini, Mas Lanang? Saya mendengar istilah itu lebih sering diucapkan oleh Tatang Suwandi ya, mantan anggota dewan ya pada saat itu. Mas Tatang kerap kali kalau bicara tentang Kang Nur itu selalu menyebutnya guru sabar. Sampai sekarang dia pun mengatakan pada Kang Nur,
tetap sebagai guru sabar, dan akhirnya memang terbukti dia kan ketika ada hal-hal yang kurang enak, dia tetap tidak melakukan hal-hal yang bikin suasana tambah runyam, tapi dia tenang, adem gitu. Ya. Memang tapi gini ya, Kang Nur itu tidak hanya sebagai peduli terhadap sastra Tegalan. Dia pun salah satu wali kota, maupun ketika menjadi wakil wali kota selalu menyokong istilah apa ya, donasi lah ya. Ya selalu sampai apa kebutuhannya, sampai beliau sudah lengser dari jabatan wali kota. Kalau kami mengadakan kegiatan baca puisi, khususnya Tegalan, dia selalu menyisihkan rezekinya kepada kami. Dan itu pun tidak hanya pada kami, pada seniman-seniman yang memang kenal dengan beliau, dia juga menyisihkan sedikit penghasilannya ya kepada para seniman. Jadi kepedulian dia sangat peduli lah ya, peduli pada gerakan kesenian Tegal. Nah, ini untuk mengenang beliau ya, artinya kepeduliannya terhadap sastrawan Tegal, seni Tegalan. Ada rencana membuat apa Mas kemarin kita keluar itu soal puisi ya, kumpulan puisi. Kumpulan puisi. Gimana Mas cerita Mas? Begitu beliau sudah tidak ada, akhirnya kami rembukan sama teman-teman, kayaknya kami itu butuh untuk memberi jasa lah ya, jasa kepada beliau yang sudah banyak peduli terhadap gerakan sastra Tegalan. Maka diputuskan bahwa kami harus bikin kenang-kenangan untuk beliau tentang kesabaran, tentang kebaikan dan sebagainya dalam wujud puisi. Puisi hal ini karena dia lebih cenderung ke puisi Tegalan, maka kami pun bikin puisi Tegalan untuk mengenang beliau. Kira-kira mau menerima sumbangan puisi dari mana untuk ini, atau untuk kalangan seniman aja, atau mungkin dewan apa-apa yang kami menyumbangkan tidak puisi? menutup untuk para seniman, tapi termasuk Pak Fikri itu juga menyumbangkan satu puisi. Kemudian beberapa doktor UI maupun UPS dan wartawan juga, di luar wartawan, di luar juga para seniman, kami rangkul untuk mewujudkan satu buku itu ya. Iya. Oke. Ada puisi yang sebenarnya kemarin dibuat oleh Pak Fikri ya. Oh iya. Mas Lanang mungkin mau membacakan, Mas Lanang? Aku orang biasa. Ada puisi yang kemarin saya juga nggak biasa, tapi cukup bagus juga untuk kayaknya dibaca. Kayaknya sudah masuk di Pantura Pos. Iya, sudah kemarin di tulisannya. Ini ada puisi dari Pak Fikri dengan nama penanya Fikri Yaher ya. Ini anggota Dewan Pusat dari PKS. Dia langsung membuat puisi pada tanggal 23 Agustus itu 2020. Iya, dadakan, tapi dia ternyata kayak ngapa ki wong Tegal bisa boleh. Coba ya Mas ya. Latihan wis ora apa-apa ya Mas. Iya. Jarang baca puisi juga, cuma ini karena untuk mengenang, jadi ini ada puisi yang bagus. Oke lah, saya bacakan ya. Bebrayan karo Kang Nur Soleh. Laka sing pada ngarti, bisane Kang Nur Soleh di siti balik gagianan. Kafa bil mauti mau itotan. Cukup mati kue nggonain nasihat sing niti kauripan. Sadurunge kodrah lurah Tegal nyong ketemu sampean. Sawise kodrah ya nyong ketemu Rika nang warung pian.
sing dadi wong liat tapi panjenengan esi gelem ketemu. Atiku heran. Bisa jadi pejabat, bisa jadi kaca debat, malahan gaya-gaya sastrawan. Aku nembe ngerti yen kekancan gue orang ukur angger anak karo liyan. Aku nembe sadar yen kekancan gue ora kena pedot gegara beda pilihan. Kang Nur Soleh lahir batin dunia akhirat kena dinggo bebrayan. Jasade wis dikubur, tapi nyawane esi bisa terus diajak kekancan. Muga Gusti Allah kersa paring rahmat kanggo wong kang ora pedot paseduluran. Ayo terus ndonga ben mengko ketemu pada bareng jaluk pitulungan. Amin. Ini karya Fikri Yaher ya. Iya, Her kayak jebule pinter juga ya. Latihan Mas. Iya. Jadi Nah, itu kan betapa dalam sajak ini Kang Fikri itu menggambarkan walaupun Kang Nur kalah dalam pilihan, tapi tetap bersaudaraan dengan yang menang pilihan. Iya. Itu yang namanya orang becik lah ya. Iya. Dan karirnya ini kan berasal dari bawah ya kalau Kang Nur ya, Iya, dari dari paham Mas tentang karir politiknya. Kalau sebelum politik dia kan bergerak di dalam bidang bangunan ya, Oh, iya, bangunan ya. Terus meloncat nggak tahu, kemudian dia menjadi salah satu anggota partai. Iya, dari Golkar ya. Jawa, Iya, dari dari Golkar. Terus tiba-tiba meloncat menjadi anggota dewan, menjadi ketua dan beberapa jabatan di dalam politik ya, politik di anggota Golkar ya. Sampai kemudian dia jadi orang nomor 1 di Kota Tegal ya. Iya. Iya itu ya. Saya sebenarnya memang pernah Pak Mas Lanang waktu itu kebetulan belum lama ya waktu itu saya sudah di percetakan di waktu itu di percetakan. Nah saya ada program. Saya sebenarnya mau ketemunya dengan istri Pak Nur Soleh waktu itu. Iya. Pak Nur Soleh sudah kelihatan sakit ya gitu. Iya. Dan memang ketemu di rumah wali kota waktu masih wakil wali kota di Peringgitan itu. Di Jalan Kartini itu ya. Di Kartini memang sangat walaupun tidak pernah jarang ketemu lah, tapi memang orangnya memang baik lah. Sangat bagus untuk bebrayan dan menyambut. Terus kita ngobrol dengan istri karena kepentingannya adalah tentang UKM waktu itu, mau bikin majalah. Jadi memang yang paling sebenarnya mengalami gonjang-ganjing itu kan waktu periode kedua ya, ketika akhirnya muncul istilah tadi guru sabar karena situasi politik waktu itu, dan Pak Kang Nur ini kan bisa meredam suasana batin masyarakat Tegal juga, sehingga tapi ya dari buah kesabaran akhirnya naik menjadi itu ya wali kota kan. Kepedulian terhadap dunia sastra khususnya bahasa Tegal itu tidak hanya lewat baca puisi, tidak hanya menerbitkan buku, termasuk dia juga membiayai keseluruhan untuk pembuatan film Titik Balik. Film yang Titik Balik itu ya. Nah, film ini bercerita tentang dia dari dari kecil sampai dia menjabat jadi wali kota ya. Ketika Kang Nur kecil itu keluarganya melarat banget lah. Bapaknya tukang cukur, ibunya jadi pedagang kecilan yang pedagang di kaki lima itulah. Kang Nur harus membantu adik-adiknya yang masih kecil. Dia harus bekerja, harus ini dan sebagainya. Dia cukup bertanggung jawab kepada adik-adiknya, karena orang tua tidak mampu
Kang Nur yang paling besar berusaha supaya adik-adiknya tidak kaliran lah ya, dalam ini tidak kaliran. Dia sangat bertanggung jawab kepada saudara-saudara. Memang asli Tegal ya, Mas? Ya, dia asli Kalinyamat Wetan. Kalinyamat, ya. Kalinyamat Wetan. Jadi keluarganya di sana. Iya, ya? di sana. Kalau keluarganya tidak ada yang terjun ke politik ya? Yang saya tahu mereka ada yang biasa, lebih banyak ke dunia pendidikan. Termasuk Kang Nur kan sebetulnya guru ya, guru, tapi guru ya, tiba-tiba ke politik ya. Iya, ke politik. Iya. Biasanya kan keluarga ada yang mengikuti jejak orang tuanya menjadi politikus gitu. Kan Kang Nur kayaknya bapaknya kan tukang cukur, ibunya itu ya. Anaknya Kang Nur enggak ada ya, kelihatannya belum ya. Anaknya Kang Nur kayaknya yang namanya Yayan itu kemarin kan mencalonkan. Mencalonkan di salah satu partai ya. Tapi nyaris jadi tapi begitulah. Menurut panjenengan kira-kira yang perlu diteladani, dicontoh oleh pemimpin Kota Tegal terhadap Kang Nur Soleh itu apa, Mas? Menurut panjenengan? Aja onggongan, Mas. Karena Kang Nur itu lebih merakyat dan membuka siapapun untuk masuk ke peringgitan. Apalagi bertamu. Masuk sampai ke ruang-ruangan pun terakhir dia menjabat, semua wartawan kan datang ketika meliput pemutaran film Titik Balik. Sampai ke ruang kamar mandi yang begitu bagus, Kang Nur menyilakan para wartawan dan semua tamu untuk melihat kedalaman peringgitan. Nah, kalau menurut saya sekarang sudah bukan lagi kepala daerah menjadi orang yang diwedeni lah. Aja medeni wong wis memang kawis pangkatnya dhuwur kaya. Tanpa gila hormat, dia pasti dihormati karena kepala daerah kan orang nomor satu ya. Rakyat paham lah, paham. Kalau bertamu anak rambu-rambu kayak wagu ya, Tegal ke wagu. Kurangnya dulur mungkin. Beda dengan Kang Nur. Ketika pemutaran, Kang Nur minta supaya mengundang orang-orang atau teman-teman siapapun yang belum pernah masuk ke gedung raja lah dalam tanda petik. Silakan datang supaya mereka tahu ini adalah rumah bukan milikku, tapi rumah yang perlu dikasih tahu, yang perlu masyarakat yang belum tahu bisa tahu. Ini yang perlu ditiru deh, diteladani oleh pemimpin. Tidak akan merusak lah. Orang tahu, rakyat tahu bahwa ini tempat yang terhormat ya. Hanya pengen deleng kayak apa sih ya? Aku tembe Mas. Yang mlebu peringgitan. Aku tembe mlebu ke peringgitan. Kayak ngapa sih ya? Nyong sing wis kenal tembe. Apa mana sing boleh kenal? Ya, tapi oleh Kang Nur, monggo. Dia hebatnya di situ. Terbuka. Oke. Ada lagi Mas yang paling berkesan Mas, selain mungkin pas di perjalanan beliau masih hidup, bersentuhan dengan para sastrawan, seniman seperti jenengan gitu kan. Kita jujur bae ya. Anggap bulan lah ya, pas bayaran ke lo ya, kenyan khusus nyambung ya, sing tak nganapi nyong di WA. Kita mene, kita cut, kita atine ya, mana? Kue lah tanpa dijaluk, kan paham. Dan selalu tepat, misalnya kalau pas cetak buku ya, terus dia janji
Mas engko duite ki ya mencetak buku tanggal semene ya. Ya engko sedurunge dikabari. Iya. Ya ojo lalen meneh. Nah, ya jadi aku rasa njaluk dia wis paham. Seringnya komunikasi Tegalan ya Mas di sehari-hari dengan Aku teman-teman. seneng kalau dia Pak Kang Nur Pitung lagi ceramah. Oh. Ceramah itu kan ngene wangsalan. Oh iya. Wangsalane nyenengi sedep lah. Sedep kayak wong Tegal. Anak si kelingan Mas. Oh, iya. Orang kelingan Mas. Lalen. Lalen ya. Lalen. Ah, Pinter bangsalan Tegal. Ya? wangsalane kowe menarik lah. Iya, iya. Terus si guyonane kuwi lho sing kaya sayang ya. Iya. Wis dipundhut lisit ya. Iya. Sayang lah, bagus banget kalau dia. Cuman dia itu memang hanya satu kali bikin puisi Tegalan yang judulnya apa ya? Aku asli Tegal. Sing intine itu kue kanggo nyalon kedua. Oh, sing waktu gue. Iya. Itu kamu tidak hanya membacakan di kalangan apa sastrawan Tegal, tapi dia berani tampil di tengah-tengah para nasional. Waktu itu kan ada salah satu kegiatan peluncuran buku yang didatangi oleh berbagai para penyair nasional dari Jakarta, dari Bandung, dari di luar Pulau Jawa datang ke Tegal untuk agenda peluncuran buku ya, salah satu peluncuran buku. Peluncuran bukunya bukan bahasa Tegal Mas, tapi Kang Nur malah membacakan satu puisi bahasa Tegal. Iya. Oke, bukan ngati mbora ya, pokoknya dia sangat amat peduli lah, peduli dengan bahasa ibunya sendiri. Itu yang kayaknya durung anak we. Durung anak sing kaya kowe. Sing anu nang apa pertemuan nasional wani ngomong Tegalan. Iya. Ya salah satu juga ada ketika Pak Adi Winarso juga ada kesamaan ya Pak Adi Winarso, termasuk juga Bupati Agus itu kan mengenal juga puisi-puisi Tegalan ya. Wah itu sampai Pak Agus itu kan baca puisi di Bulungan Jakarta. Itu 3 orang ini sudah. Mudah-mudahan bapaknya Tegal iki bisa kayak gue. Asli Jakarta terus membuka. Kan sudah Mas. Kalau dari apa itu yang pakai bahasa Tegalan? Bukan, maksud saya dalam event internasional. Ya. Bukan, maksud saya karo para penyair Tegal gue ya kalau kayak wong kuat juga, paham bahasa Tegal ya. Ya, pernah sih waktu Tatang Suwandi ulang tahun, Pak Dedi juga membacakan puisi Tegalan. Tapi aja sepisan baik. Jadi kebiasaan lah. Iya. Jadi kebiasaan. Ya baik. Jadi memang perlu memang tokoh-tokoh masyarakat Kota Tegal ya yang untuk mengusung bahasa Tegalan. Nah, kembali ke kiprah tentang sastrawan Tegalan atau konsen terhadap bahasa Tegalan. Mas jenengan sudah berapa nyetak buku Mas? Untuk yang Tegalan Mas? Sudah banyak ya? Kayaknya 30 tahun Mas, ya. Baik puisi, antologi puisi, terus novel Tegalan, terus termasuk genre baru ya, namanya Kur ya. Kur itu puisi pendek, dan beberapa artikel khusus bahasa Tegal, termasuk artikel-artikel tulisan-tulisan yang ada di Pantura Pos kan sudah tiga ini diterbitkan jadi buku ya. Mengapa saya lebih concern pada Tegalan? Itu kan kalau di Slawi itu kan kekayaannya tidak hanya pantai, pantai punya, gunung punya, pemandangannya juga hebat-hebat. Yang terakhir di
wilayah Semedo ditemukan salah satu situs-situs yang itu ya. Nah itu kan sebuah kekayaan wilayah kabupaten. Nah kalau di Tegal apa Mas? Nggak ada, nggak ada penemuan. Nah ketika tahun 94 kami menerjemahkan salah satu puisi nyanyian angsa menjadi tembangan banyak menggunakan bahasa Tegal, itu kan belum ada sebelum ada terjemahan nyanyian angsa menjadi tembangan banyak, belum ada. Nah ini kan salah satu temuan kayak Semedo lah, kalau Semedo berupa fosil, kalau Tegal non fosil loh. Non fosil kan belum ada sih kan. Nah begitu penemuan ini kalau nggak dikembangkan, apalagi ini bahasanya wonge dewek, kok modar loh, bahasa Tegal modar kan melas, kekayaan hilang kan melas loh. Nah itu kenapa akhirnya saya lebih concern pada sastra Tegal alias bahasa Tegalan itu, baik melalui artikel, drama dan sebagainya itu. Sampai akhirnya teman-teman juga termasuk Mas Ayub ini yang ini Mas Ayub, ini Mas Ayub juga mulai tertarik. Dulunya dia lebih cenderung ke bahasa Indonesia, tapi begitu jebule enak ya, bisa ngomisui macam-macam enak. Termasuk teman-teman kayak Dwi Eri Santoso itu juga lebih cenderung ke bahasa Tegal dan lain sebagainya. Sekarang hampir mewabah bahasa Tegal dijadikan dijadikan kayak moto lah, apa-apa gitu ya. Jadi di Pantura Pos ini kan ada rubrikasi yang menggunakan bahasa Tegal. Yang pertama itu Moji yang kebetulan rutin ditulis oleh Mas Lanang gitu. Yang Moji biasa cerita tentang Tegal lah, banyak tentang sejarah, ada desa, ada budaya. Dan satunya itu Warta Ngapak, itu berita bahasa Indonesia yang akhirnya diterjemahkan menjadi bahasa Tegalan. Walaupun yang menerjemahkan kan ngeder, logatnya kan lain Pak. Begitu Brebes Selatan, Tegal Kota, kan terjemahnya harus menyesuaikan ya. Kan ada khasnya Brebes itu yang agak repot. Tapi responnya luar biasa, responnya banyak sekali dan cukup viral, yang nge-share itu luar biasa. Nah, kembali ke tokoh orang yang pemimpin yang mengayomi atau yang begitu peduli dengan Tegal. Kita kehilangan satu tokoh dari Tegal, yang lahir dari Tegal, memimpin dari Tegal, terus konsen terhadap budaya Tegal, sastrawan Tegal. Ada ini harapannya gimana pengganti beliau ini, benihnya sudah ada belum pemimpinnya seperti itu? Seharusnya wali kota sekarang kan sama-sama satu suku lah ya. Brebes itu juga menggunakan bahasa Tegal, Kang Nur Soleh juga bahasa Tegal, termasuk seharusnya Bupati Tegal itu juga menggunakan bahasa Tegal dalam konteks budaya ya. Misalnya baca puisi lah, karena konsentrasi saya kan dalam bidang puisi ya. Dia harus yang nguri-nguri lah ya. Nguri-nguri itu termasuk Pak Dedi. Mudah-mudahan Pak Dedi karena sama-sama bahasanya sama dengan Tegal, tidak jauh beda. Ya kayak Kang Nur lah, kepiben lah ya. Boleh dangdutan tidak masalah, karena dia kan kesenangan. Saya tidak bisa melarang ya. Saya mungkin senangnya ini dilarang sewot lah ya. Jangan, saya nggak mau melarang dia, biar dia memang pada dangdutnya, tapi pada budaya Tegal, karena dia sudah menjadi bapak Tegal, monggo lah bareng-bareng gele. Iya. Karena gini, mengapa di Pantura Pos yang bahasa Tegal juga banyak yang nge-share, yang sukai, kan banyak orang-orang Tegal merantau cukup kangen terhadap bahasa ibu ya.
walaupun kadang merasa lucu. Itu merasa lucu. Tapi ya kita akan merawat ini gitu. Kita sebagai media akan merawat bahasa Tegal ini, dan mudah-mudahan juga berharap mudah-mudahan tokoh-tokoh di kayaknya tembe pantura ya Mas, pantura pos ya, yang ada yang bahasa merawat ngapak itu ya, warta ngapaknya ada. Kita mulai dari tahun berapa itu kemarin, dan lumayan banyak responnya ya. Oh ya Mas, saya masih kurang sepakat dengan ngapak. Oh iya, coba saya nggak ngapak. Mungkin kalau ada kolom ngapak nggak masalah. Cuman kalau bahasa Tegal dibilang ngapak bukan. Oh gitu. Kalau ngapak itu kan ke Banyumas. Oh iya. Kalau Tegal ke luwi anu ke bahasa Medok ngono ya. Oh, bahasa Medok ngono ya. Iya iya. Sementara ketika Ahmad Tohari saya berkunjung ke Ahmad Tohari, tentang tembung ngapak itu sedikit merendahkan. Oh. Jadi akhirnya kelompok Ahmad Tohari mengganti pangiyongan. Kayak ladan gagah. Oh, iya. Dia sudah karena kesannya kayak kue loh. Okay. Jadi itu ada perbedaan. Nggak ada Tegal mengenal bahasa ngapak, tapi ya sebut Tegalan, memang sebetulnya Tegalan. Ngapak itu terlalu luas juga, dan mungkin sejarahnya tadi yang disampaikan oleh Mas Lanang. Kita setengah jam Mas ngobrol Pak. Target kita sejam Mas. Oh iya wis. Ada lagi Mas yang bisa diceritain atau mungkin lebih ke pengalaman pribadi yang dengan Kang Nur, dengan orang-orang yang konsen dengan Tegalan. Aku anak pengalaman pribadi tapi kayak Raden ya. Raden orang penak ya, diungkap ya. Jajan itu. Tapi gini, saya pernah sesuatu akhirnya aku nggak kepenak karena dia sudah merasa menjadi cakwir satem lah istilahnya sebagai cakwir orang bahasa Indonesia ini sahabat lah ya. Sahabat ya. Jadi salah satu hari dia melakukan kurang enak terhadap aku. Terus aku teka ngomong gini. Sing akhirnya dia menyadari, ya aku nyaluk maaf. Mas Lanang, terima kasih atas Nah, kan angel Mas. Kang Nur ki pejabat nomor loro lah waktu itu ya. Tapi gelem njaluk maaf. Gak angel gue. Mudah-mudahan ki angger ana ke pejabat atau kepala daerah sing duwe salah. Njaluk maaf. Sadurunge digebuki nang kuburan. Lah dosanya dia wis ilang karena sudah menjadi dia gelem wahwe, gelem juga dituturi, ya istilah apa ya bahasanya ya, memberi masukan, tapi dia ketika salah dia langsung njaluk maaf. Kue hebati kue, itu salah satu sing esi nang utek wong ke hebat iya. Sehingga nino ditolak kan bisa wong kayak berkuasa. Kon apa misalnya ngomong lah. Kon siapa kon ya kan bisa juga, tapi Kang Nur tinggal. Termasuk ibunya dalam pengertian istrinya ke luar biasa eman Mas. Orang karo Kang Nur, tapi kalau tamu kon wis pada mangan, kayak mana mangan. Tetap jadi guru ya waktu itu ya, masih ngabdi ya. Zaman itu masih guru SMK nggak salah ya. Masih guru SMA. Iya. Ya bekti lah karo keluarga, bekti maring ngajeni maring tamu. Orang bedekan ke siapa kaya duwe pangkat pada bae mangan tempe kabeh mendaging kabeh. Pokoke kowe lah. Aku penasaran itu Mas, yang film tadi yang karena saya juga lihat di Facebook yang disebar oleh Pak Dinhas kalau salah ya. Titik balik itu dibikin pas beliau masih wali kota. Waktu wali kota ya. Waktu wali kota. Cuma itu kan iya. Gimana sih? Kurang terangkat ya. Kurang terekspos waktu itu ya. Iya.
menceritakan tentang Kang Nur itu ya? Menceritakan tentang kehidupan rumah tangga zaman Kang Nur cilik, bapak ibunya. Iya, iya. Itu digambarkan sampai orang mangan lah Kang Nur lah. Orang kuat karena pada saat itu begitu susah ya keluarga itu. Sampai dia akhirnya, tapi walaupun larat ngajine sregep, sekolahnya pinter, itu dibuktikan oleh teman-temannya ya, kan ikut dalam film Titik Balik itu. Iya. Bahwa Kang Nur ki wonge rajin, jadi ke sabar awit sekolah Mas. Jadi kayak wis gawan bayi gitu ya. Gawan bayi ora bisa digawe-gawe. Asli lah ya, itu asli ya, sabar. Cuman pernah satu apa juga goyonannya mateng. Ketika di film itu ya, sesuai dengan omongannya Kang Nur. Ikan balik sekolah kan harus melewati sungai. Sungai itu ada jembatan bambu dua. Terus di atasnya ada apa bambu lagi untuk pegangan. Biasanya ngawoni kayak lapak gedang. Jangan gocek ke pegangan ya. Di tengah jalan, di tengah sungai, apa jembatan itu ndluk di kue apa dindruk gendrek. Di apa digoyang-goyang. Are tiba kabel ya. Kue itu salah satu itu. Kemudian pernah juga pengalaman yang lucu ketika dia mencari, kan dulu kan pekerjaan tangan. Nah, pada saat itu dia dan temennya goleti kue gelaga kembang tebu. Lebok maring alas tebu ya, hutan tebu itu ya. Konangan Mas, akhirnya ketangkep. Tapi salah tampa, sebab pada saat itu banyak anak-anak kecil nyolongi tebu. Dikiranya di kuah, ayo cekel loh, dicekel. Yang akhirnya ya ngomong anak, nyongok beli nyolong tebu. Tapi gue sih kayak akhirnya gila gue sing gopang kecil digecek apa blok mesti sing nyolong beli. Gue penasaran gitu. Salah satu. Oke, para mungkin yang pemirsa di fanpage ya, kita sudah cukup lama ya untuk ngobrol tentang Kang Nur. Mungkin kita akhiri, mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang layak. Amin. Karena seorang pemimpin ya, mungkin bertanggung jawabannya loh, mudah-mudahan mendapat keberkahan di alam sana. Untuk acara podcast malam ini mungkin kita tutup dengan bacaan. Ada pertanyaan? Iya. Jadi untuk anu ya Mas, buku yang akan datang untuk dipersembahkan mengenai Kang Nur itu hampir puisi-puisi mereka yang datang menjadi saksi, sebuah kesaksian bahwa Kang Nur itu memang orang baik. Inti dari puisi-puisi mereka yang saya kumpulkan, saya tidak akan mengatur kon kudu nulis kayak enggak, saya bebas. Ternyata mereka Kang Nur itu di mata penyair itu orang baik, termasuk kayak Kang Fikri kan sangat berkesan sangat berkesan dengan pertemuan dengan Kang Nur ya. Padahal tidak begitu akrab atau gimana ya, ketimbang para penyair loh Kang Fikri tapi kok puisinya kan kayak gitu. Mas jenengan ingin ada pertanyaan Mas dari Ari Tovan, Ari Fiedi. Iya. Mas Lanang ora pengen nulis Tegal Bledugan edisi 2. Tegal Bledugan edisi 1 nih Mas berarti. Iya, saya kan pernah terima kasih pertanyaannya Mas Ari Tovan, Ari Fiedi. Iya Mas Ari Fiedi itu ya. Saya dulu kan pernah
menulis cerita Tegal Bledugan. Bledugan kuwi artinya perang, Mas. Perang. Perang kuwi istilah Bledugan, bledug jadi pengertiannya menjadi perang. Itu pada saat saya bekerja di salah satu radio Slawi yang sekarang sudah ganti nama. Waktu itu dipegang oleh Pak Hadi Utomo yang menulis Kamus Tegalan. Kamus Tegalan. Oh iya, ada ya. ya. Pas ulang tahun Indonesia setengah abad, saya diminta untuk menulis naskah tentang perjuangan orang-orang Tegal. Akhirnya saya studi perpustakaan dan beberapa ngobrol dengan orang-orang wawancara, akhirnya menjadi itu. Tegal Bledugan. Kayaknya Tegal Bledugan kedua, kayaknya luwih serem juga Tegal Bledugan saiki. Belum, berarti baru satu ya Mas dengan buku? Ya baru satu itu. Ada rencana, mungkin ini pertanyaannya kemungkinan tertarik untuk melanjutkan atau memang perlu dilanjutkan atau enggak itu buku? Kalau lebih banyak Tegal Bledugan kayaknya yang ada di Pantura Pos yang di Kolomoci itu kan saya lebih banyak juga bicara tentang kisru ya, kisru iya. tentang kota maupun wilayah-wilayah yang ada ya. Itu bisa menjadi satu cerita menarik untuk dia. Cuman saya masih belum berani menerbitkan satu novel yang tentang huru hara yang kemarin. Saya sangat detail itu. Cuman kondisi ya gue bukan kumpul-kumpulan di sini Mas. Wis jadi Mas, saya malah 2 novel itu sudah jadi. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Facebooker lainnya, Abdul Fikih. Nah, salam sing wong Tegal, Kecamatan Keramat, Desa Bangun Gali. Oh iya Bangun ya? Gali. Iya. Pengen ngerti almarhum meninggal penyakit Mas? Kalau detailnya saya nggak ngerti. Tapi yang jelas dia mengidap penyakit gula ya. Iya, gula memang gitu, gitu. Tapi detail yang lain saya nggak ngerti. Rahasia lah. Ya itu 2 pertanyaan di Facebook terpantau ada 2. Ada lagi Mas di pertanyaan di fanpage gitu muncul 2 pertanyaan itu. Untuk malam ini podcast cukup ya 45 menit. Iya. 45 menit. Tambah iklan kan suwe Mas. Yang karena iklan tahu cepet toh. Iya. Kita selingi dengan iklan ini. Ada iklan lewat. Telat maning lah. Mudah-mudahan ya. Oke, kita akan lanjutkan podcast Pantura Pos yang ketiga. Berencana untuk mengundang manajer Persekat untuk mudah-mudahan nanti minggu Pak depan. Bagas ya. Pak Ersal, kalau CEO-nya kan Pak PT-nya ya, CEO itu PT Persekatnya Pak Bagas. Oh iya. Nah, terus kalau Pak Mas Ersal Abu Rizal itu manajernya. Mudah-mudahan minggu depan beliau tidak sibuk karena Persekat lagi persiapan banyak ini karena mulai Liga 2 itu. Kita akan bertemu di podcast edisi ketiga. Saya Muhammad Abduh, pemimpin redaksi Pantura Pos, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Mas Lanang, makasih selamat malam, atas kunjungannya, atas kesempatannya ya. Oke. Jadi mau ngerti ya katanya ya. Yo maaf yo. Oke, terima kasih.